Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Berkat dan Bermanfaat. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 31b dan 32b. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan Yesus menyampaikan dua perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu seperti biji sesawi dan seperti ragi. Ada satu pesan yang kurang lebih sama dalam kedua perumpamaan tersebut. Kerajaan surga itu adalah sebuah situasi prima yang dirindukan oleh sekalian makhluk. Seperti burung-burung ingin mendapatkan tempat untuk berteduh, bersarang, dan melanjutkan keturunannya. Situasi itu harus diciptakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin orang Kristen tidak dianggap, bahkan ia hanya kecil saja, seperti biji sesawi, atau tak terlihat seperti ragi untuk roti. Namun, setelah menjadi pohon sesawi itu berguna bagi burung-burung di udara, setelah roti mengembang karena ragi yang tampak, orang dapat menikmati enaknya roti itu. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan ini. Kecil itu indah. Tindakan kecil yang dapat menyelamatkan orang adalah tindakan besar juga. Untuk orang yang nyaris tenggelam, uluran tali yang diberikan kepadanya dan dapat membawanya ke tepian. Bahkan itu dapat menyelamatkan dia dari bahaya maut yang mengancam jiwanya jika ia tenggelam. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, bukan rendah diri. Tuhan Yesus mau kita menjadi berkat, bukan menjadi beban. Tuhan Yesus mau hidup kita memberi manfaat, bukan menjadi penghambat.
melalui perumpamaan biji sesawi, yaitu sejenis sayuran yang benihnya sangat kecil, namun jika sudah bertumbuh menjadi besar. Ia menyerupai pohon dan burung-burung dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Sesawi adalah tanaman yang populer di Palestina. Dalam bahasa Yunani namanya Kokos sinapepios. Tumbuhan ini dapat mencapai ketinggian 3 meter, bahkan 4 meter bila tumbuh di daerah berdekatan dengan Laut Genesaret. Biji-bijian yang biasanya dipakai untuk membuat bumbu sangat kecil ukurannya, sehingga dipakai dalam perumpamaan Yesus untuk hal-hal yang berukuran mini. Biji ini kecil, namun bisa bertumbuh menjadi pohon yang cukup tinggi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus juga pernah menggambarkan bahwa seorang pengikutnya harus memiliki sifat dan sikap seperti anak kecil. Anak-anak kecil itu adalah orang-orang yang sederhana, apa adanya, rendah hati, dan percaya kepada Tuhan, dan mengandalkan Allah sebagai sosok yang sangat berjasa dalam hidup mereka. Biji sesawi yang kecil, ragi yang lembut, dan anak kecil yang dianggap tidak berdaya justru menjadi sesuatu yang menginspirasi. Gambaran yang diberikan oleh Yesus tentang kerajaan surga yang harus dihadirkan di dalam dunia ini tidaklah sulit untuk diserap dan dicerna oleh serta para pendengarnya. Kepada mereka diletakkan tanggung jawab untuk menjadi berkat kepada siapapun yang datang kepada mereka. Mereka harus memiliki kepedulian akan kebutuhan sesama mereka. Seperti biji sesawi yang tumbuh besar, menjadi pohon dan menjadi tempat bersarang burung-burung di udara. Demikian, hendaklah seorang pengikut Tuhan Yesus menjadi pelabuhan dan tempat berteduh bagi mereka yang membutuhkannya. Seperti ragi yang menghamirkan adonan roti serta membuatnya mengembang. Seorang Kristiani haruslah memberikan pengaruh baik dan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup orang lain. Namun demikian, mereka juga harus memiliki sikap rendah hati dan mengandalkan Tuhan yang memampukan mereka menjadi sukacita dan kegembiraan untuk sesamanya. Saudara-saudari terkasih, mungkin saudara pernah melihat, mengalami, atau terlibat dalam tindakan kasih seperti yang saya alami ini. Suatu hari ketika sedang menuju ke rumah Tuhan pada hari Minggu, saya terpaksa menghentikan motor yang aku kendarai. Di seberang jalan aku melihat seorang wanita tua yang cacat kaki akan menyeberang. Tetapi kesulitan karena trafik atau lalu lalang mobil yang padat. Aku menyeberang ke sisi jalan, mendekati ibu yang sudah nenek-nenek itu. Aku menuntunnya dan membawakan bawaannya di tanganku yang lain dan menyeberangkannya ke sisi lain. Akhirnya ibu itu sampai ke tujuannya. Saya tanya, "Mau kemana, Bu?"
Dan ia menjawab, "Mau pulang," katanya sambil menunjuk rumah kecil tidak jauh dari tempatku memarkirkan motorku. "Mampir, Nak," ibu itu menawarkan kepadaku. "Terima kasih, Bu. Saya mau ke gereja dulu." Ibu itu melepaskan pergi sambil berkata, "Selamat beribadah ya, Nak. Aku senang sudah bisa membantu ibu yang sudah tua itu. Hatiku gembira dan aku bersyukur kepada Tuhan Yesus karena bisa menolong ibu tadi. Hari Mingguku saat itu terasa berbeda dengan membuatku bahagia. Kita juga bisa melakukan banyak pekerjaan kasih meskipun itu kecil, sebab kerajaan surga itu adalah menghadirkan kasih Tuhan. Karena kita bisa mengasihi Dia dalam diri sesama kita yang membutuhkannya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi berkat dan mendatangkan manfaat bagi sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah mengingatkan kami untuk selalu berusaha menjadi berkat bagi sesama kami. Bantulah kami oleh rahmat-Mu. Kami bisa menjadi berkat dan manfaat bagi sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.